Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallahu rafiqul hakam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asraful anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat, Bapak Ibu, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersyukur bahwa kita masih diberi keberlimpahan kehidupan, baik itu berupa kesehatan, kenyamanan, kedamaian, ketenteraman, keselamatan, dan juga iman Islam. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita masih melanjutkan yang berhubungan dengan pernikahan, karena pernikahan itu pembahasannya sangat panjang dan misi dari nikah itu adalah belajar memahami perbedaan, belajar memahami perbedaan, karena kalau tidak memahami perbedaan antara pria dan wanita, antara seseorang suami dan istri, nanti akan terjadi benturan-benturan yang tidak diharapkan. Maka sebetulnya antara pasangan suami istri itu harus memberikan sayap, bukan merantai, bukan memberikan rantai, tapi memberikan sayap supaya bisa terbang bersama-sama dalam mengarungi kehidupan itu. Maka orang tua dulu, karena saya ini orang Jawa, dan juga selalu mencermati pesan-pesan atau istilahnya juga pelajaran yang disampaikan orang tua kita. Ada istilah dalam budaya Jawa itu kan ada kata-kata, bibit, bebet, dan bobot. Dalam khasanah budaya Jawa, kita sangat kental bagi yang mencermatinya. 3 kata ini kan diungkapkan para orang tua untuk menimbang-nimbang calon menantunya. Apakah kualitasnya sudah terpenuhi atau masih dalam arti membeli kucing dalam karung. Karena orang tua dulu kan sangat cermat, karena juga memperhatikan anak-anaknya supaya dia itu jangan sampai keliru mendapatkan pasangan atau jodoh. Maka bibit, bebet, bobot itu sangat kental bagi kalangan Jawa, khususnya Jawa Tengah mungkin ya. Bibit itu menyangkut keturunan, kalau bebet itu menyangkut penampilan, dan bobot itu berkait dengan kualitas personal yang lebih mengarah pada kemampuan. Kenapa budaya Jawa melihat calon pengantin dari 3 sisi ini? Karena ketiga hal itu dipercaya akan bisa memberikan landasan yang kuat pada rumah tangga seseorang.
Biasanya orang tua pihak perempuan itu kan seringkali merasa aman ketika calon suami anaknya ini, calon mantunya ini memenuhi bibit bebet dan bobot. Nah, kita melihat sekarang. Yang pertama bibit adalah faktor keturunan. Ini ya dalam banyak hal. Orang Jawa itu melihat faktor keturunan ini sebagai hal utama, sehingga kadang-kadang ya ada yang berlebihan sampai mengarah kepada feodalisme. Misalnya keturunan bangsawan dianggap lebih tinggi dari rakyat biasa. Atau dalam skala yang lebih luas, bukan hanya soal kebangsawanan, melainkan mengarah kepada budaya keluarga. Keturunan orang pintar dengan sendirinya anaknya akan pintar juga. Keturunan seniman misalnya, biasanya punya darah seni. Keturunan pengusaha, punya bakat pengusaha. Begitu juga keturunan olahraga misalnya. Dia punya darah olahraga, ataupun keturunan guru juga punya darah guru. Ini ya mungkin bisa juga sebaliknya. Keturunan orang yang tidak baik akan tidak baik juga, dan ini tidak mutlak begitu ya. Tapi karena orang tua kita dulu itu sangat cermat ya, itu memang ada baiknya. Ya memang sih faktor hereditas itu bisa menjadi faktor yang sangat mendasar, meskipun kalau menurut pemahaman saya itu tidak bersifat mutlak. Biasanya yang dilihat bukan hanya soal watak dan kebiasaan, tetapi juga sampai pada penyakit tertentu. Apa yang ada di orang tua biasanya muncul di anak-anaknya. Misalnya orang tuanya diabetes ya. Karena makanannya ya pola makan, pola hidup seperti itu. Kemudian anaknya meniru. Kalau anaknya tidak meniru ya tidak seperti orang tuanya sebetulnya. Tapi biasanya ini juga menjadi pertimbangan dari seseorang yang mencari calon pasangan anaknya. Yang ini memang sudah banyak dibuktikan secara biologis maupun medis. Karena itu dalam Islam pun ada aturan agar seseorang tidak menikah sedarah atau segaris keturunan. Alias kalau bahasa medisnya itu incest ya. Incest atau apa itu. Karena bisa menyebabkan munculnya penyakit tertentu yang tadinya resisif menjadi dominan. Dan secara statistik perkawinan sedarah ini memang seringkali menurunkan anak-anak yang kurang sempurna atau cacat. Misalnya antara saudara kandung, antara paman atau bibi dengan keponakannya, yang secara detail itu memang oleh Al-Quran tidak dibolehkan. Maka kalau kita membaca dalam surat An-Nisa ya, ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati takhaltum bihinna fa illam takunu takhaltum bihinna fala junaha alaikum wa khalailu abnaikumul ladzina min aslabikum wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahim. Yang artinya itu kurang lebih diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu ya yang perempuan.
anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah bercerai, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan juga bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu ya, dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara kandung, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Imaidin, sahabat Bapak Ibu rahimakumullah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat 23 ini memang memberikan pelajaran ya, bahwa itulah perkawinan sedarah yang dilarang atau tidak boleh. Jadi faktor bibit atau hereditasi ini memang lebih mengacu kepada penurunan sifat-sifat yang fisikal, misalnya kesehatan. Sedangkan watak atau kepribadian meskipun juga diturunkan kecenderungannya, itu kalau menurut pengamatan saya, fakta di masyarakat ya, sangat tergantung kepada proses pendidikan setelah lahir. Itulah yang telah kita pahami ya, bahwa setiap bayi yang lahir adalah suci alias fitrah. Maka dalam sejarah itu kan Rasulullah itu kan juga menyebutkan orang tuanya lah yang menjadikan anak itu ya menjadi muslim atau tidak ya, menjadikan mereka itu tidak fitrah lagi. Misalnya dalam hal agama, mereka lantas meninggalkan yang tidak sesuai agamanya dengan orang tua, atau dalam hal ketuhanan mereka tidak bertuhan kepada Allah, atau dalam hal kepribadian mereka bisa memiliki kepribadian yang kurang baik atau malah jahat. Ya, itu karena terpengaruh oleh lingkungan juga yang bisa menentukan dari perkembangan seorang anak. Nah, menurut pengamatan saya, itu adalah faktor budaya, keluarga, dan faktor pendidikan yang diterima setelah kelahirannya. Anak-anak yang dibesarkan dalam budaya keluarga yang santun dengan sendirinya biasanya akan menjadi anak-anak yang santun. Sebaliknya, anak-anak yang dibesarkan ya, di keluarga yang kasar, keras, perilakunya juga kasar dan keras. Anak-anak yang dibesarkan di keluarga yang suka membaca, suka belajar, suka bekerja keras, positive thinking dan sebagainya, insya Allah juga akan memiliki budaya seperti itu. Karena apa? Manusia adalah makhluk yang sangat adaptatif ya, atau istilahnya bisa beradaptasi orientasi. Karena manusia sangat adaptif dengan lingkungannya, mudah menyesuaikan diri. Nah, berbeda dengan binatang. Kalau binatang itu kan yang buas, mungkin kita ambil kemudian kita didik dengan budaya jinak pun suatu ketika dia akan menjadi buas lagi. Manusia sangat berbeda dikarenakan fungsi luhur otak bagian depan kita ini. Jadi otak di depan ini sangat fungsi sekali, dan manusia menjadi makhluk yang berbudaya dan beradab. Manusia akan menjadi sempurna seiring dengan proses pembelajaran yang mengiringinya. Tidak hanya dikarenakan garis keturunan saja, tapi ya kita melihat betapa banyaknya orang-orang yang memiliki garis keturunan baik justru kadang menjadi orang jahat karena salah pergaulan. Mungkin ya orang tuanya baik tapi dia salah pergaulan dalam kehidupan malam dan lain sebagainya, itu juga akan pengaruh yang tidak baik. Dan sebaliknya, banyak orang yang berasal dari keluarga yang tidak baik malah menjadi orang-orang yang berkualitas secara kepribadian dan juga menjadi baik karena dia bergaul atau sekolah ataupun berteman dengan orang-orang yang baik. Maka ya,
kuncinya ada pada pendidikan. Karena itu yang dimaksud dengan bibit itu menurut saya harus diperluas definisinya ya. Bukan hanya terkait dengan garis keturunan, tapi harus dengan budaya dan latar belakang keluarga secara holistik. Nah, faktor yang kedua dalam mencari pasangan hidup orang tua dulu itu adalah bebet. Secara umum didefinisikan hal-hal yang terkait dengan penampilan fisik ya, misalnya cantik dan lain sebagainya. Jadi yang istilahnya jasmaninya dari gelegernya, atau kalau lakinya yang gagah, kalau wanitanya yang kuning langsat, tinggi semampai, ya, ramah tamah dan sebagainya. Nah, tentu saja setiap orang akan senang memiliki pasangan yang cantik atau tampan, gagah atau semampai, ramah dan pandai bergaul. Tetapi penampilan fisik itu sebenarnya sangat relatif. Ada yang menyebut si A tampan atau cantik, tapi bagi yang lain dianggap biasa saja. Ada juga yang menganggap si B itu gagah, ya, ganteng, tapi bagi yang lain itu ya biasa saja. Sangat tergantung pada selera manusia, dan itulah keadilan Allah. Bagi orang lain ganteng, bagi orang lain tidak, bagi orang lain cantik, bagi orang lain tidak. Ini kan suatu daya tarik sendiri yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Nah, dalam khasanah budaya modern ada yang disebut istilahnya inner beauty, kecantikan yang terpancar dari dalam jiwa. Bukan hanya yang terlihat di fisiknya, seseorang yang kelihatan biasa-biasa saja secara fisik bisa terlihat sangat cantik atau sangat tampan ketika dia sedang beraktivitas, dikarenakan pancaran jiwanya yang kuat dan mempesona. Kebaikan dan ketulusan jiwa bisa menjadi daya tarik yang mempengaruhi bebet. Nah, ini misalnya kita lihat itu seorang penyiar TV itu wajahnya biasa-biasa saja, tapi begitu dia mewawancarai dengan cerdas ya, dengan lincah, itu kan kelihatan cantik sekali, padahal biasa-biasa saja mungkin kecantikannya. Nah, lebih jauh dari itu ya, pada orang Jawa biasanya dikenal dengan istilah witing tresno jalaran saka kulino, atau rasa cinta itu ya sebenarnya bisa dibentuk karena kebiasaan. Ya, sering bertemu, sering berkomunikasi, sering menghadapi masalah bersama, merasa senasib, sepenanggungan dan sebagainya, bisa memunculkan rasa cinta dan kemudian berlanjut sampai ke pelaminan. Akan tetapi sebaliknya, memang jangan meremehkan faktor penampilan, karena orang yang tidak memedulikan penampilannya bisa menggambarkan kualitas kepribadiannya. Ya, meskipun itu lagi-lagi terserah selera pasangan ya. Ada yang suka tampil resmi, tentu bisa tidak cocok dengan mereka yang suka tampil kasual. Ada yang suka tampil rapi, tapi